warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa di ruang podcast Nasyaatul Aisyah Sulawesi Selatan. Jadi podcast ini akan membahas seputar healing, ya. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, sekaligus di podcast ini juga kita akan membahas tentang kesehatan mental perempuan. Kami ucapkan selamat datang juga atau selamat bergabung. Ada Bunda Mei. Ya, terima kasih. Beliau salah seorang praktisi konseling dan terapi, ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini tentang kesehatan mental. Baru-baru ini atau masih hangat di media sosial, kita menyaksikan ada sebuah kasus yang cukup tragis terjadi di usia perempuan muda yang sudah berkeluarga. Ya, di mana seorang ibu yang mungkin mohon maaf tega ya, membunuh atau menggorok leher anaknya, dan bukan cuma satu tapi ternyata 3 gitu. Dan tentu salah satu penyebabnya ini ya kita mungkin sudah bisa menebak bahwa ini ada masalah pada kesehatan mentalnya. Nah, di perjumpaan kita hari ini ya sudah ada Bunda Mei yang mungkin beberapa menit ini Kak, kami akan minta kesediaan waktunya membahas isu ini. Ya. Jadi mungkin yang pertama Kak, kalau anak muda sekarang kan sering kita dengar healing gitu. Sebenarnya apa sih healing itu? Nah, apakah healing ini sama artinya atau bisa disinonimkan dengan mental health Kak? Gitu. Ya, mungkin langsung saja Kak. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait kata ya yang cukup populer di kalangan muda yang sebenarnya ini sudah tidak asing lagi untuk di ranah konseling atau psikologis tentang healing ya. Healing itu artinya menyembuh ya, penyembuhan atau perawatan. Jadi kalau ada anak muda perlu healing, berarti mereka sebenarnya butuh refreshing, mungkin butuh penyembuhan, mungkin lagi galau dan sehingga istilah-istilah itu dipakai. Nah, jika dihubungkan dengan kesehatan mental itu betul, itu memiliki keterkaitan masalah healing ya atau penyembuhan masalah mental. Nah, kasus yang di Brebes ya, yang dialami oleh 3 orang anak ya, yang dibunuh, dan alhamdulillah 2-nya yang saya dengar masih sementara perawatan, yang satunya meninggal. Itu dilakukan oleh ibu kandung yang secara fisik ya beliau sehat, tetapi sebenarnya secara psikis beliau mengalami namanya gangguan kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental ini harusnya sudah ditahu ya sejak dini ya, sebelum kita mengalami. Jadi ada beberapa fase stres itu masih namanya gejala ya. Kalau orang sedikit-sedikit stres gejala. Kalau sudah depresi berarti sudah mengalami gangguan. Nah, kalau sudah divonis namanya sakit mental, itu sudah berarti sudah memang sudah parah ya, Kak? Parah itu ya, sudah ada penanganan medis biasanya sampai dirawat ke rumah sakit jiwa. Nah, jangan sampai ini ibu sebenarnya sudah mungkin pernah mengalami gejala, tetapi ini tidak disadari oleh dirinya dan suaminya, sehingga tidak ada proses pencegahan. Nah, perlunya ada namanya pencegahan sebelum mengalami gangguan psikologis atau sakit seperti itu. Iya, mungkin suami mungkin juga perlu peran ya Kak ya. Dan selanjutnya, pentingkah peran suami di sini dalam menjaga kesehatan mental gitu dalam keluarga ini? Sangat penting ya, karena dalam sebuah pernikahan, tujuan pernikahan itu yang pasti ditanya adalah untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan ya, untuk mendapatkan surga dunia dan akhirat. Itu pasti ya, ketika ditanya itu umum sekali dijawab. Namun kadang fakta gitu kan, realita dengan harapan itu tidak sesuai. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan stres. Nah, stres ini biasa pemicunya atau faktor itu biasanya dari bukan nanti saat menikah. Saat menikah kan biasanya seorang wanita berharap dia bahagia, karena pada masa kecilnya mungkin dia tidak pernah merasakan bahagia. Jadi ketika menikah dia berharap itu ada kebahagiaan. Toh ternyata tidak dapat. Nah, kalau saya lihat, ini saya belum bisa menyimpulkan ya. Saya lihat dari kata-kata ibu ya, ibu yang di Brebes ya, Ibu Kanti ya kalau tidak salah,
beliau katakan anak saya tidak ingin anak saya merasakan sakit yang seperti saya alami bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi berpuluh-puluh tahun otomatis sakitnya itu, penderitaan yang dirasakan itu bukan saat pernikahan, tetapi pada masa sebelum dia menikah. Berarti ada hubungannya dengan pola pengasuhan. Mungkin mengalami namanya luka batin pengasuhan. Apakah yang asuh beliau adalah orang tua sendiri, ataukah tante, ataukah nenek, Allahu alam. Ya, jadi mungkin itu terakumulasi, sampah emosinya tidak terbuang, malah bertambah ketika menikah, akhirnya menjadi toksin, racun buat dirinya. Nah itu, kalau sudah jadi racun, sudah tidak berfungsi akal sehat, mata hati pun tertutup. Yang adalah menurut dia adalah apa yang dia lakukan itu adalah benar. Itu yang terjadi. Nah, ini kalau kita lihat dari kasusnya, ini perempuan ini seolah-olah ada bisikan kayak gitu. Iya. Bisikan gaib gitu. Gaib. Iya. Nah, dan di sisi lain juga perempuan ini kan sebenarnya ya di media sosial banyak yang berkata perempuan ini dia sudah mandiri dari segi ekonomi itu. Bisa dilihat dari pekerjaan beliau sebagai mua itu. Mua itu kan ya salah satu pekerjaan yang menjanjikan lah di era sekarang ini gitu. Nah, berarti kalau saya lihat ya Kak ya, secara pandangan awam saya, ternyata masalah ekonomi itu bukan faktor utama yang menyebabkan terganggunya atau rusaknya kesehatan mental bagi perempuan atau ibu. Nah, kalau di pandangan Kakak kira-kira apa sih sebenarnya masalah-masalah atau faktor lain dari terganggunya kesehatan mental itu Kak? Iya, dari pengasuhan tadi, kemudian puncaknya adalah ketika proses menjalani pernikahan. Dan letak kebahagiaan menurut istri ya, ini itu ada sama suami. Jadi apa sih yang dibutuhkan istri? Yaitu perhatian. Biasanya ya, kalau banyak yang konsultasi ke saya masalah pernikahan, itu suami saya sudah tidak perhatian. Kita kan kalau sudah namanya pernikahan di atas 5 tahun ke atas ya, sudah fase itu sudah perhatian tidak ada, sudah cuek, sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal istri perlu apresiasi. Reward, penghargaan dalam arti dengan kata-kata, aduh kamu capek ya Umi gitu, atau Umi capek ya. Padahal itu sederhana, tetapi itu suplemen sebenarnya untuk kesehatan mental para istri. Bayangkan istri lagi capek dan suami hanya mengeluarkan kalimat, Umi capek ya. Kalau mungkin tidak bisa berkata-kata, sikap, langsung tindak, action, bantu cuci piring, ketika istri mencuci mungkin bantu jemurkan, itu bagi istri itu suplemen. Nah ini biasanya tidak didapatkan oleh para istri, sehingga istri merasa mengurus rumah tangga itu menjadi beban buat dirinya, ditambah lagi mengurus anak gitu kan. Suami hanya tahu mungkin saya cari nafkah, penuhi kebutuhan anak dari masalah gizinya, pendidikannya, tetapi istri perlu pendampingan. Kalau saya perlu sedikit menyinggung ya terkait masalah pengasuhan anak dalam parenting, konsep Islam ya. Di Al-Quran itu dalam proses pengasuhan yang lebih banyak disebut itu tentang mengajarkan anak, mendidikkan anak itu bukan ibu, malah bapak yang berkali-kali disebutkan ya. Jadi otomatis tanggung jawab dalam pengasuhan di pundak besar itu adalah ayah. Jadi ketika proses mendidik anak, membimbing anak, sang ayah atau suami ini tidak mendampingi, istri akan merasa timpang. Istri akan merasa jalan ibaratnya itu dia tidak punya kaki sebelah. Tidak ada. Jadi kayak stres. Dia merasa capek batin, capek fisik, semua akhirnya menjadi penyakit. Akhirnya berontak jiwa, berontak raga. Ya, semua protes, akhirnya berdoa kepada Allah. Ya namanya orang lagi dalam mengalami depresi, apalagi kalau sudah mengarah ke skizofrenia, ada bisikan-bisikan ya, halusinasi. Sudah itu berarti sudah, kalau dalam konsep agama, jin sudah ikut masuk di situ ya, bisikan-bisikan. Pokoknya sudah campur baur di situ antara hasutan dalam diri, kemudian juga di support oleh jin atau setan sudah. Akhirnya apa yang dilakukan itu adalah pembenaran. Makanya kalau kita
lihat sekilas raut Senyum. wajahnya, Iya. senyum bahagia, Tidak ada seolah-olah penyesalan. bebannya itu sudah lepas gitu. ya. Karena menurut dia sudah mengantarkan anaknya ke surga. Meskipun yang dia lalui neraka. Sebenarnya ya. Saya tertarik dengan kata-kata para netizen, sang ibu ini rela ya demi anaknya, dia rela Masuk neraka. menempuh jalan neraka untuk mengantarkan anaknya ke surga. Luar biasa pengorbanan sang ibu. Tetapi apapun itu alasan tidak bisa. Tidak bisa. Anak masih punya hak untuk hidup. Ya, dari masalah hak-hak, kita bicara hak asasi manusia, anak punya hak untuk hidup. Kita sebagai orang tua dengan alasan itu tidak boleh langsung ketika punya alibi seperti itu langsung kita sesuka hati kita merenggut nyawa ya, seperti itu. Jadi melihat kasus ini Kak, solusi apa yang bisa di-share ke teman-teman, ke ayunda-ayunda ya, karena satu sisi lagi kita juga ini ya, kalau curhatan dari perempuan muda biasanya ya, mohon maaf ya, untuk kaum laki-laki kadang itu tidak peka Kak gitu. Iya. Ya, belajar dari kasusnya si artis Mawar Afi dengan Steno, itu kan Mawar juga mengungkapkan bahwa ya suaminya itu tidak peka itu. Nah, mungkin ada tidak solusinya? Yang pertama masalah bagaimana membangkitkan atau memunculkan kepekaan suami untuk bisalah setidaknya mengetahui bagaimana kondisi keluarga dan mungkin kondisi perasaannya itu, dan yang kedua mungkin solusi-solusi untuk menjaga kesehatan mental di ruang keluarga ini. Ya, kalau untuk agar suami bisa peka ya, karena yang banyak ikut seminar-seminar itu kebanyakan kaum ibu ya, Iya, jadi kaum yang ibu, betul. yang teredukasi masalah kesehatan mental hanya ibu gitu ya. Jadi atau perempuan ya. Jadi mungkin karena kita yang sudah teredukasi, yang sering belajar, mungkin kita yang proaktif gitu ya. Proaktif berarti dengan komunikasi. Misalnya saya ya, saya pribadi karena saya tahu suami saya agak cuek, saya menginformasikan saya butuh perhatian, paling tidak dengan sedikit. Misalnya kalau sudah bepergian, saya bilang, "Deh, sudah berapa hari ini ndak ada kata kangennya." Jadi menyentil gitu kan, bahwa kita butuh. Jadi jangan gengsi gitu kan. Kalau kita sadari bahwa kita butuh perhatian itu, kita juga tidak boleh gengsi. Kadang-kadang juga suami itu atau laki-laki itu pengen ada orang yang meminta memanja supaya jiwa maskulinnya muncul. Yang biasa laki-laki cuek, kita juga so cuek, sudah dia merasa tidak ada jiwa maskulinnya karena kita tidak merengek kan, kita tidak meminta gitu. Jadi makanya kalau kita yang sudah teredukasi, enggak apa-apa kalau suami kurang peka, kita yang belajar ajari dia peka. Kita To the point Kak. to the point ya. Yang kita inginkan, jangan langsung koreksi. Kenapa nggak pernah bilang kangen kan? Berarti yang kita serang adalah pribadinya. Tetapi seharusnya kita komunikasikan bahwa kita butuh ini. Jadi kalau saya, nggak ada nih kangen, mau sekali Kak dibilang kangen. Jadi otomatis suami respon, kangen Mak sama kita. Jadi itu dia langsung respon karena kita tidak langsung serang pribadinya, gitu kan? Betul. Kita langsung minta. Oh ya, ternyata dia mengerti. Oh, istri saya butuh juga kalimat-kalimat romantis. Dengan begitu mulai memahami. Itulah yang saya pakai selama 17 tahun mengarungi pernikahan dengan 6 orang anak. Saya Satu hafiz. Iya, alhamdulillah sudah 2. Oh, sudah 2. Iya, alhamdulillah sudah 2. Jadi komunikasi terbuka seperti itu yang saya lakukan. Ketika ada yang saya inginkan, karena ya saya tahu karakter suami saya, makanya perlu belajarnya psikologi. Kita sudah tahu, oh karakter suami saya seperti ini. Kalau ada karakter suami memang tanpa diminta perhatiannya, kita sudah tidak perlu seperti itu, gitu kan? Malahan kita ada suamiku terlalu perhatian, malah lebih tidak suka, overprotective ya malah gitu. Tapi karena suaminya kita seperti ini, berarti kita yang harus mancing. Sedikit agresif, Egonya direndahkan, ditekan, iya, untuk agar rumah tangga harmonis itu, agar kita ini tetap waras. Ya seperti itu, kita harus agar suami peka itu kita yang sendiri yang minta gitu. Mungkin suami yang tidak tahu ya, mungkin tidak, atau suami sendiri pengen istrinya itu minta gitu, memanja, ini istri saya, nggak ada manja-manjanya sama saya, kayaknya tidak merasa. Dan di luar sana dia dapat perempuan yang manja, gitu kan biasanya, makanya ada terjadi perselingkuhan.
Nah itu juga salah satu pemicu yang dengan hal-hal yang seperti ini. Kita kan nggak tahu ibu yang di Brebes kemarin, apakah hanya faktor ekonomi atau kita nggak tahu ada faktor lain. Karena ibu ini berdasarkan info beliau ini dari dulu adalah orang yang introvert, tertutup. Seperti itu. Jadi orang yang tertutup memang mudah stres karena dia menyimpan, menimbun masalah. Seperti itu. Ya mungkin satu lagi Kak, ini kan di era sekarang ini ya banyak yang beralih status menjadi ibu-ibu muda gitu. Dan biasanya di awal-awal pernikahan ya namanya juga nikah itu menyatukan dua rumpun keluarga yang beda karakter ya, beda kultur dan lain-lainnya itu. Nah mungkin bisa di-share Kak bagaimana cara menghadapi awal-awal pernikahan ini Kak agar kesehatan mental itu bisa normal lah mungkin Kak gitu. Ya, kalau berdasarkan dari pengalaman dan juga dari literasi ya, literatur ya yang ada, kalau berdasarkan literatur kita harus punya visi misi yang jelas dalam pernikahan. Kalau kita mau mengajar mahasiswa ada kontrak perkuliahan. Jadi sebelum nikah harus kontrak dulu kan? Iya, ada ibaratnya itu kita menyatukan visi, apa tujuannya kita, apa yang kita tidak suka, apa yang kita tidak inginkan. Nah, saya dan suami memang itu kita bicara di awal, gitu kan. Termasuk konsep poligami, setuju atau tidak, itu sudah dibahas di awal. Supaya itu nanti kemungkinan itu kita sudah bisa tahu kalau ini terjadi, ini yang harus kita hadapi. Karena kita sudah punya pembicaraan di awal gitu kan. Itu salah satu meminimalisir. Nah, bicara karakternya kita, saya orangnya tidak suka menyimpan masalah. Ketika ada masalah saya suka ngomong. Jadi kalau saya lagi marah misalnya, kalau saya lagi kayak menuntut sesuatu ya dimaklumi saja, diam gitu kan. Nanti jadi tinggal kesepakatan. Jadi kita cari titik temunya ketika ada problem, kita batasi. Masalah itu tidak bisa disimpan sampai misalnya jangan sampai dibawa besok lagi. Pas mau tidur itu masalah sudah selesai. Idealnya berapa jam Kak? Masalah itu pokoknya harus selesai. tidak bisa, misalnya kita punya masalah hari ini, usahakan malam itu sudah selesai. Jangan sampai dibawa esok, karena apa, kita besoknya itu pagi harus kita akan berkomunikasi, beraktivitas dengan orang lain, berkomunikasi dengan anak. Kalau kita punya masalah internal, itu otomatis pasti berpengaruh dalam bersosialisasi, pasti. Jadi semacam wedding agreement ya Kak? Yes. Kontrak pernikahan. Iya, seperti itu. Ibaratnya ada pembicaraan di awal gitu kan ya. Artinya meminimalisir ketika ada problem-problem pernikahan, apa sih yang harus kita lakukan? Seperti apa? Jadi gitu. harus sharing lebih awal Kak ya. Seperti itu. Ya, jadi saya kira ayunda-ayunda yang sempat menyaksikan podcast ini ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari ya. Jadi bagi kaula muda ya, ayunda-ayunda akan menikah dalam waktu dekat atau mempersiapkan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan, ya kata kuncinya di sini saya kira memang sangat penting wedding agreement gitu atau apa tadi Kak? Satu kontrak ya, semacam kontrak. Apakah kontraknya harus tertulis atau bagaimana? Yang penting ada pembicaraan. Yang penting ada pembicaraan. Namanya awal pernikahan itu pasti berkesan. Ya. Misalnya kan kita nikah hari ini, akan nikah malamnya itu kita ngobrol ya. Itu momen yang tidak akan terlupakan, bersejarah gitu. Itu pas sekali itu ketika ngomongin masalah itu. Iya, jadi ya memang perlu ya. Pokoknya hal-hal yang disenangi, tidak disenangi, keburukan kita atau kebiasaan kita yang kita anggap kurang baik, yang mungkin perlu juga kita sampaikan ke calon suami ya. Calon suami juga ya perlu menyampaikan ke calon istri bagaimana karakternya, dan intinya ya perlu saling terbuka satu sama lain Kak ya, gitu. Karena memang pernikahan yang satu hari pasca nikah kalau tidak dibarengi dengan kesepakatan biasanya rawan Kak ya, gitu. Kayak saya dengar juga ini banyak kasus ya, di usia pernikahan 1 sampai 3 bulan itu katanya masih harmonis itu. Kemudian di 3 bulan berikutnya sudah mulai ada kerikil-kerikil. Ya, hal-hal sepele saja sering menjadi. Terima kasih Bunda Mei ya, sapaan akrabnya sangat menarik. Sebenarnya banyak hal yang perlu dibicarakan ini, membahas tuntas tentang kesehatan mental. Tapi saya kira akan ada sesi-sesi selanjutnya itu ya Kak. Mungkin Bunda Mei bisa memberikan satu closing statement Kak dari masalah kesehatan mental. Ya baik, intinya
Mungkin saya lebih berpesan ya kepada para suami agar istrinya tetap waras ya, agar kewarasan ibu ini tetap on ya, bawa istri kalian ini ke jalan Tuhannya ya, atau kita muslim itu ke jalan Allah. Karena membimbing istri ke jalan Allah ini salah satu tameng istri ketika ditimpa masalah. Masalah yang dihadapi istri ini bukan hanya masalah suami, ekonomi, tetapi masalah anak, masalah mertua, masalah ipar. Jadi ketika mau istri tetap waras, bimbing ke jalan Tuhan. Caranya apa? Berikan pujian, peka dengan apa yang beliau rasakan, ikut beraktivitas dalam pekerjaan rumah tangga, ikut mendampingi anak-anak atau membesarkan anak-anak. Itu yang mengantarkan beliau agar spiritualnya terjaga dan istri tetap dalam keadaan waras. Namun ketika tidak membawa ke jalan itu, maka istri akan jauh dengan Tuhannya, dan apa yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Ibu Kanti yang di Brebes kemarin. Mungkin itu closing saya untuk para suami, tetap jaga kewarasan istrinya. Ya, terima kasih Bunda Mei. Ya, jadi ayunda-ayunda sekalian yang sempat menyaksikan podcast ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan di sesi selanjutnya, kami akan membuka ruang Q&A. Ada mungkin beberapa pertanyaan bisa di-share melalui kolom komentar. Ya, saya kira berkomentar juga perlu waras ya itu. Ya, saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakilaka dan jazakumullah khairan katsira untuk seluruh tim yang membantu ya. Intinya salam waras ya, albiru manittaka fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.